Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang model interaksi. Pertama-tama kami akan mengenalkan nama kami. Nama saya Alfatan Ghazali. Nama saya Tina. Nama saya Emina Pita Pakpahan. Oke, selanjutnya kami akan masuk ke subjudul pertama mengenai formulasi standar. Yang kedua, notasi formal untuk analisa. Yang ketiga, mendefinisikan operasi. Yang keempat, logika deontik. Yang kelima, predictability and observability. Yang keenam adalah reactability dan undo. Di sini saya akan selanjutnya akan membacakan tentang formulasi standar. Yang pertama-tama, kita akan ke model interaksi dulu. Apa itu model interaksi? Model interaksi adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan menganalisis interaksi antara manusia dan sistem komputer. Tujuan dari model interaksi adalah untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan bagaimana sistem dapat merespon dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa model interaksi yang umum digunakan dalam IMK. Yang pertama, model aksi atau action model. Model ini berfokus pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam interaksi dengan sistem. Yang kedua, model mental atau cognitive model. Model ini melibatkan pemahaman tentang pemikiran, persepsi, dan pemahaman pengguna selama interaksi dengan sistem. Yang ketiga, model fisik atau physical model. Model ini berfokus pada interaksi fisik antara pengguna dan sistem, termasuk pergerakan tubuh, penggunaan perangkat input atau output, dan lingkungan fisik tempat interaksi terjadi. Yang keempat, model sosial atau social model. Model ini mempertimbangkan faktor sosial dan konteks dalam interaksi manusia dan komputer. Yang kelima, model tugas atau task model. Model ini berfokus pada tujuan dan tugas yang ingin dicapai oleh pengguna melalui interaksi dengan sistem. Selanjutnya masuk ke formulasi standar. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, formulasi standar mengacu pada pengembangan aturan, protokol, dan pedoman yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang konsisten, intuitif, dan mudah dipahami antara manusia dan sistem komputer. Formulasi standar bertujuan untuk menyederhanakan pengguna sistem komputer dan memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang konsisten saat berinteraksi dengan berbagai jenis perangkat lunak atau antarmuka pengguna. Formulasi standar melibatkan pengembangan konvensi dan tata bahasa yang memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer atau perangkat lunak melalui antarmuka yang familiar dan mudah dipahami. Misalnya penggunaan icon dan simbol yang konsisten, tata letak yang intuitif, dan perintah yang seragam dapat membantu pengguna memahami dan menggunakan sistem dengan lebih efektif. Ada beberapa aspek lain yang berkaitan dengan formulasi standar dalam interaksi manusia komputer, yaitu yang pertama konsistensi. Formulasi standar mencakup konsistensi dalam desain dan perilaku antarmuka pengguna. Yang kedua, kesesuaian domain. Formulasi standar perlu mempertimbangkan kebutuhan dan konteks penggunaan. Yang ketiga, responsif. Formulasi standar juga melibatkan waktu respon yang baik dari sistem komputer. Yang keempat, pelacakan dan histori. Formulasi standar juga dapat mencakup fitur-fitur seperti pelacakan, aktivitas pengguna, atau sejarah interaksi. Yang kelima, pengaturan dan preferensi. Formulasi standar yang baik memperhatikan kemungkinan variasi dan preferensi penggunaan. Yang keenam, dokumentasi dan panduan. Formulasi standar sering melibatkan penyediaan dokumentasi dan panduan penggunaan yang jelas. Oke, selanjutnya yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang notasi formal untuk analisa. Notasi formal untuk analisis dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK merujuk pada penggunaan bahasa formal atau simbol matematis untuk menggambarkan dan menganalisis aspek-aspek interaksi manusia dan komputer secara sistematis dan terstruktur. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan formal tentang sistem interaksi manusia dan komputer. Dalam IMK, notasi formal dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk 1. Representasi model. Notasi formal digunakan untuk mewakili model sistem IMK, termasuk model pengguna, model tugas, dan model antarmuka pengguna. Representasi formal ini membantu dalam pemahaman yang lebih jelas tentang komponen-komponen sistem dan hubungan antar mereka. 2. Analisis interaksi.
Notasi formal dapat digunakan untuk menganalisis interaksi manusia dan komputer secara mendalam. Ini mencakup analisis aliran informasi, analisis waktu respon, analisis tugas, dan analisis keefektifan antarmuka. Dengan menggunakan notasi formal, dapat dilakukan analisis kuantitatif yang lebih cermat dan memungkinkan identifikasi masalah, potensial, atau kelemahan dalam sistem. 3. Verifikasi formal. Notasi formal juga dapat digunakan untuk melakukan verifikasi formal terhadap spesifikasi sistem atau antarmuka pengguna. Ini melibatkan penggunaan metode matematis untuk membuktikan properti tertentu, seperti konsistensi logis, keamanan, atau keefektifan sistem. Contoh notasi formal yang sering digunakan dalam IMK termasuk diagram aliran data atau data flow diagram, digunakan untuk menggambarkan aliran informasi antar komponen sistem IMK. Diagram status transisi atau static transition diagram, digunakan untuk menggambarkan transisi antar berbagai keadaan sistem. Bahasa formal, seperti bahasa spesifikasi JET, bahasa spesifikasi temporal, atau bahasa spesifikasi aksi, digunakan untuk menyusun spesifikasi formal sistem IMK dan mengekspresikan properti sistem secara formal. Aljabar proses atau proses algebra digunakan untuk menganalisis interaksi dan komunikasi antar proses dalam sistem IMK. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya saya akan bacakan mendefinisikan operasi dalam konteks IMK. Interaksi manusia dan komputer mendefinisikan operasi merujuk pada proses mendefinisikan tugas fungsi atau interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer antarmuka pengguna. User interface mendefinisikan operasi dalam IMK melibatkan merancang dan menggambarkan dengan jelas apa yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem atau antarmuka yang ada ini, termasuk menentukan tujuan dan fungsi yang diinginkan oleh pengguna, serta mengidentifikasikan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Proses mendefinisikan operasi dalam IMK melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai oleh pengguna dalam berinteraksi dengan sistem atau antarmuka. Ini dapat berupa tugas spesifik yang ingin dilakukan informasi, yang ingin diakses, atau manipulasi data yang ingin dilakukan. Yang kedua, menggambarkan tindakan, mengidentifikasi langkah-langkah atau tindakan konkret yang perlu diambil oleh pengguna untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan merancang antarmuka atau interaksi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan input dan output, menjelaskan jenis-jenis dan format input yang diperlakukan dari pengguna untuk menjalankan operasi, serta output untuk respons yang akan diberikan oleh sistem sebagai hasil dari operasi tersebut. Ini melibatkan memahami format input yang dapat diterima oleh sistem dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan harapan pengguna. Yang keempat, menyusun alur interaksi, merancang urutan tindakan atau alur interaksi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem secara efektif. Ini melibatkan menyusun tampilan antarmuka, mengatur elemen-elemen interaktif, dan memastikan bahwa pengguna dapat mengakses dan menggunakan fungsi yang diinginkan dengan mudah. Mendefinisikan operasi dalam IMK.
Penting untuk memastikan bahwa sistem atau antarmuka yang dibangun dapat digunakan dengan efektif dan efisien oleh pengguna. Hal ini melibatkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan pengguna, konteks pengguna, serta batasan dan kemampuan sistem atau antarmuka yang ada dengan mendefinisikan operasi dengan baik. Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dengan lebih lancar dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang logika deontik. Logika deontik dalam interaksi manusia dan komputer adalah cabang logika yang mempelajari aspek kewajiban, izin, dan larangan dalam konteks interaksi antara manusia dan sistem komputer. Logika deontik digunakan untuk menggambarkan aturan atau norma yang mengatur perilaku antara pengguna, manusia, dan sistem komputer. Dalam logika deontik terdapat 3 konsep utama, yaitu kewajiban atau obligation. Merujuk pada pernyataan bahwa suatu tindakan harus dilakukan dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Kewajiban dapat berupa aturan atau kebijakan yang harus diikuti oleh pengguna atau sistem komputer. Kedua, izin atau permission. Merujuk pada pernyataan bahwa satu tindakan diperbolehkan atau diizinkan dilakukan. Izin menunjukkan bahwa pengguna atau sistem komputer memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, larangan atau prohibition. Merujuk pada pernyataan bahwa suatu tindakan dilarang atau tidak diizinkan dilakukan. Larangan menunjukkan bahwa pengguna atau sistem komputer tidak diizinkan melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu prediktabilitas dan observasi. Prediktabilitas dalam IMK dapat merujuk pada kemampuan untuk meramalkan atau memprediksi perilaku atau tren di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Misalnya, dalam pengembangan perangkat lunak, dapat ada upaya untuk memprediksi masalah atau kerentanan potensial yang mungkin muncul dalam program atau sistem tertentu. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis kode, melakukan pengujian, atau menggunakan teknik analisis statis untuk mendeteksi potensi kesalahan. Observasi dalam IMK seringkali berhubungan dengan pengumpulan dan analisis data untuk memahami perilaku pengguna, tren pasar, atau performa sistem. Misalnya, dalam analitik web, observasi dilakukan dengan melacak dan menganalisis data pengguna seperti klik, interaksi, atau perilaku pembelian untuk mendapatkan wawasan tentang preferensi pengguna dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Dalam IMK, prediktabilitas dan observasi saling terkait. Observasi data yang dilakukan dalam IMK dapat membantu dalam membuat prediksi atau meramalkan hasil di masa depan. Dengan memahami tren, pola, dan perilaku yang diamati, kita dapat mengembangkan model atau algoritma prediksi untuk membantu mengambil keputusan yang lebih baik atau memperkirakan perubahan di masa mendatang dalam lingkungan teknologi, informasi, dan komunikasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya saya bacakan di sini. Reacability and undo. Reacability mendukung undo. Desain antarmuka yang memperhatikan keterjangkauan akan memastikan bahwa tombol atau opsi undo mudah dijangkau oleh pengguna. Ketika pengguna menyadari kesalahan atau keputusan yang salah, mereka dapat dengan cepat menentukan tombol undo yang terletak di tempat yang mudah ditemukan. Ini mempercepat aksesibilitas undo dan memungkinkan pengguna untuk segera membatalkan tindakan mereka. Yang kedua, undo memperbaiki kesalahan reacability. Meskipun elemen-elemen UI dapat dirancang dengan keterjangkauan yang baik, kesalahan masih dapat terjadi. Mungkin ada situasi di mana pengguna sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Undo memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
memberikan jaminan kepada pengguna bahwa mereka dapat mengembalikan perangkat lunak keadaan sebelumnya dan mencoba kembali tanpa konveksi permanen. Sampai di sini materi kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Selamat pagi.